Ikhwan fillah rahimakumullah, secara formalnya kasat matanya itu kelihatan tidak ada kaitannya dengan agama, ya? Tidak ada kaitannya dengan agama. Kenapa? Karena ini adalah merupakan tahun baru, sehingga menjadi lepas kontrol kadang-kadang tahun baru Masehiyah. Tetapi secara hakikatnya sebenarnya itu berarti sedang Natal. Ya, Pak. Kenapa? Karena Natal itu adalah tanggal 1 Januari. Nah, sebab itu barangkali pada kesempatan ini saya hanya ingin menghimbau kita semua nih, umat Islam, jangan kemudian ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan malam tahun baru, gegap gempita dengan berbagai macam kegiatan ya atas nama tahun baru, pada hakikatnya itu sebenarnya sedang Natal. Nah, ini orang-orang Nasraninya sendiri bisa jadi juga belum begitu paham, belum begitu tahu, tapi umat Islam harus lebih tahu sejarah dan bisa menyikapi bagaimana sebenarnya itu tahun baru Masehiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Birbil Amin, kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini di Jember yang ke-77 tahun kedua, Jember berjalan dengan baik dan lancar. Dan perlu diketahui bahwa Jember di Mushola Al-Barkah ini adalah Jember dengan pengkultum dari jemaah sendiri. Untuk pengkultum dari luar kita adakan sebulan 2 kali. Alhamdulillah respon dari masyarakat cukup baik dan positif. Adapun keunikan dari Jumat Berkah Al-Barkah ini, kita adakan kuis. Jadi setelah pemateri ceramah, pemateri memberikan 3 kuis dan berhadiah. Kemudian juga ada kuis ilmu pengetahuan Islam. Nah, jadi di sini keunikan dari Jumat Berkah, pertama yaitu pengkultumnya sebagian dari jemaah, kedua ada kuis, dan insya Allah ini membuat menarik jemaah untuk hadir. Adapun untuk keberlangsungan acara Jember ini, memang kita tidak mungkin membutuhkan dana dari jemaah juga. Oleh karena itu, demi keberlangsungan Jember berikutnya, kami mohon mungkin para donatur untuk bisa memberikan infaknya seperti yang ditulis di bawah ini, nomor rekening yang kami berikan. Demikian informasi seputar Jumat Berkah di Mushola Al-Barkah, Taman Royal 1, Kota Tangerang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsala alaina rasulan nabiyyan ummiyan uswatan wa qudwatan wa ja'ala alaina dinal islam dinan qayyiman hanifan wa syamilan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak,
saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, wabil khusus MC kita pada kesempatan hari ini, Pak Haji Khaidir. Ini kawan lama saya, jadi semenjak tahun 2000-an lah ya. Saya tinggal di Kota Bumi waktu itu ya, sampai sekarang rumah daerah sana masih ada, Kota Bumi. Tidak disangka ketemu lagi, tidak direncanakan oleh kita. Kalau bahasa kitanya kebetulan ya, tapi kalau bahasa Allahnya ya sudah direncanakan, tidak ada yang kebetulan ya. Cuma pas ketemunya di BSD. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya sebenarnya hadir ke sini maksudnya adalah silaturahim. Jadi ketemu kawan lama, jumpanya alhamdulillah di Musola Al Barokah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan. Amin. Jadi bukan dalam rangka memberikan tausiah sebenarnya, cuma karena kebetulan diminta untuk bicara duluan gitu Pak. Jadi apa boleh buat lah. Kalau bicara masalah tausiah mungkin ilmu saya nggak seberapa ya, cuma ya tahu dikit-dikit doang. Tapi karena saya diberikan kesempatan untuk bicara lebih awal ya, saya berupaya untuk menggunakan ya kesempatan ini untuk sama-sama kita bicara menyangkut tema tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Haji Khaidir, bahwa mensikapi datangnya tahun baru Masihiyah dalam perspektif Islam. Hadirin khotimah yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa sekarang ini kita sudah berada di bulan Desember tahun 2022 ya, berarti ya nggak lama lagi, paling sekitar 20 atau 21 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 ya, 2023 Masihiyah. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah, perbandingan tahun baru itu di dunia internasional yang terkenal tentu ada dua. Yang pertama tahun baru Masihiyah yang sekarang sedang kita bicarakan. Yang kedua adalah tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah dihitung berdasarkan hijrahnya Nabi, bukan berdasarkan kelahiran Nabi. Dan oleh sebab itu makanya namanya adalah tahun baru Hijriyah, karena dihitung berdasarkan hijrah Nabi, bukan dihitung berdasarkan kelahiran beliau. Kenapa demikian? Tentu ini bahasanya sangat panjang. Tapi dalam konteks kita sekarang ini, kita sudah dekat dengan tahun baru Masihiyah. Hadirin ikhwati iman, tahun baru Masihiyah itu dihitung berdasarkan kelahiran Al-Masih. Al-Masih yang dijadikan sebagai tahun baru dihitung berdasarkan kelahiran Al-Masih. Al-Masih itu sebagaimana mungkin kita semua sudah tahu, maksudnya adalah Isa bin Maryam ya. Atau kalau menurut orang-orang Yesus, walau menurut orang-orang Nasrani, meskipun kita tidak sepakat ya dengan sematan itu, yaitu Yesus. Nah, kelahiran Al-Masih ini itu dijadikan sebagai awal tahun baru, perhitungan awal tahun baru Masihiyah. Nah, berarti kelahiran Masehi atau Al-Masih itu tanggal berapa, Pak? 25. Hah? Saya ulangi. Tahun baru ya, tahun baru itu dihitung menurut orang-orang Nasrani berdasarkan perhitungan Masihiyah
ya, itu disematkan ditetapkan sebagai awal perhitungan tahun baru. Tahun baru. Hitung berdasarkan kelahiran Al-Masih. Tanggal berapa? 1 Januari. Atau disebut juga Masehiyah itu adalah miladiyah, ya kan? Nama tahunnya adalah miladiyah. Kata miladiyah itu milad, kita sering dengar gitu istilah milad. Artinya apa, Pak? Kelahiran. Itu kan milad, atau mungkin disebut juga kata milad sering artinya ulang tahun, gitu ya. Kapan nih acara milad? Nah, itu ulang tahun, milad. Ya, padahal tahun nggak pernah bisa diulang kan? Kalau kita berpikir secara kritis nih, tahun nggak pernah bisa diulang. Kalau hari, tanggal mungkin bisa diulang, bulan bisa diulang, tapi tahun tidak bisa diulang. Tapi kenapa orang menyebutnya istilah milad? Itu hari ulang tahun atau kelahiran, berkaitan dengan kelahiran. Dan oleh karena itu maka kata miladiyah yang artinya juga kelahiran, berarti Natal itu adalah tanggal 25. Natal artinya apa? Lahir itu sama dengan milad. Tanggal berapa? Tanggal 1. Nah, saya mau ngobrol aja, Pak. Kita ngobrol, kita coba untuk mengkritisi, ya, mengevaluasi pemahaman kita selama ini. Jadi Natal itu berarti tanggal ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 1. Baik. Berarti Natal itu sebenarnya adalah tanggal 1. Kenapa? Karena miladiyah dijadikan sebagai sebuah awal perhitungan tahun, Pak. Awal perhitungan tahun yang kemudian disematkan menjadi tahun baru Masehiyah sebagai kelahiran Al-Masih, berarti tanggal 1. Kan gitu. Jadi kalau begitu sebenarnya Natal tanggal 1. Loh, Ustaz, turun di kalender udah di mana dari tahun zaman Kibenen sampai sekarang itu tanggal 25 Natal. Kenapa kok Ustaz bilang tanggal 1 Januari? Ikhwan fillah rahimakumullah. Awalnya bahwa Natal itu adalah tanggal 1 Januari. Lantas kenapa kok kemudian bisa berubah menjadi tanggal 25 Desember? Nah, itu ada sejarahnya. Ketika ajaran agama Nasrani melakukan sebuah ekspansi ajaran agama mereka, kalau bahasa kita dakwah, sampailah ke negeri Roma. Begitu sampai di negeri Roma, mereka mengajarkan pekabaran gembira, pekabaran baik, ya, yaitu tentang Al-Masih. Agama ini tidak bisa diterima di Roma. Kenapa? Karena orang Roma sudah punya agama. Orang Roma sudah punya kepercayaan. Yang kepercayaan mereka itu, hadirin yang khotimahnya dimuliakan Allah, itu sebenarnya awalnya kepercayaan kepada dewa matahari. Dan mereka juga sudah punya hari raya. Hari raya itu adalah hari raya tanggal 25 Desember. Sementara Nasrani menawarkan sesuatu yang berbeda. Maka kata orang-orang di Roma, para ulama, para tokoh agama, pemimpin mereka, agama Anda tidak akan bisa kita terima kalau tidak melakukan sebuah perubahan, ya, sesuai dengan ajaran agama kami di sini. Nah, kalau bahasa kitanya itu jadi sinkritisme. Jadi dikawinkan ajaran agama Nasrani yang sudah ada, ya, dengan ajaran agama wilayah setempat, negara setempat, Roma saat itu. Termasuk
konsep Trinitas, termasuk juga hari raya yang tadinya 1 Januari menjadi 25 Desember. Maka para uskup, para pendeta, para biarawan dan biarawati semuanya tuh berunding untuk memutuskan apakah kita akan terima tawaran perubahan itu atau tidak. Kalau tidak, berarti selamanya agama Nasrani tidak akan bisa bercokol di Roma. Tapi kalau kita bisa bergeser sedikit, mau mengubah sedikit, maka ajaran ini kemudian bisa berlangsung di Roma. Hasil dari keputusan perundingan itu, mereka siap melakukan perubahan, di mana 1 Januari hari raya sebelumnya menjadi 25 Desember, dan mereka kemudian setuju, sepakat, deal. Nah, semenjak itulah ikhwan fillah rahimakumullah, Nasrani yang tadinya Natal itu tanggal 1 Januari berubah menjadi tanggal 25 Desember, karena tanggal 25 Desember itu hakikatnya awalnya adalah penyembahan terhadap dewa matahari oleh orang-orang Roma pada saat itu. Hadirin khotimah yang dimuliakan Allah. Nah, sampai saat ini yang kita tahu, yang resmi, yang legal, yaitu Natal tanggal 25 Desember. Tapi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, harus perhatikan tuh, biasanya kalau ucapan selamat hari Natal dan tahun baru, gitu ya. Kenapa tahun barunya selalu diikut sertakan? Karena sebenarnya 1 Januari itulah yang sebenarnya Natal. Adapun 25 Desember itu adalah hasil kompromi, sehingga tidak akan pernah bisa dipisahkan, tetap dia menjadi satu. Selamat hari Natal dan tahun baru. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tapi anehnya kita nih orang-orang Islam, kalau malam tahun baru, wah luar biasa ya gegap gempitanya. Ya kalau di sini saya lihat nggak ada, ya nggak ada kalau di sini. Itu di berbagai tempat tuh biasanya kumpul di tempat yang menjadi ikon lah gitu. Iya, pada tempat wisata tuh paling tidak di alun-alun nih kalau orang Tangerang kota. Dekat masjid lagi, ya. Dekat masjid. Wah, itu jam 00:00 menjadi sebuah momentum yang sangat dinanti-nanti. Luar biasa, yang bakar kembang api, ya kan? Yang bakar ayam, yang nggak sempat kumpul di satu tempat, ya bisa di warga masing-masing bakar ikan, ya bakar petasan, yang lebih gawat lagi Pak nih, ya. Tugas malaikat Israfil diambil alih, ngapain? Tiup trompet. Itu kan tugas malaikat Israfil, dia tiup trompet, tata tetet. Wa Allah ya Rabbi, ya. Ihwafillah rahimakumullah. Secara formalnya, kasat matanya itu kelihatan tidak ada kaitannya dengan agama, ya. Tidak ada kaitannya dengan agama. Kenapa? Karena ini adalah merupakan tahun baru, sehingga menjadi lepas kontrol kadang-kadang. Tahun baru Masehiyah. Tetapi secara hakikatnya sebenarnya itu berarti sedang Natal. Ya Pak. Kenapa? Karena Natal itu adalah tanggal 1 Januari. Nah, sebab itu barangkali pada kesempatan ini saya hanya ingin menghimbau kita semua nih, umat Islam, jangan kemudian ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan malam tahun baru gegap gempita dengan berbagai macam kegiatan, ya atas nama tahun baru. Pada hakikatnya itu sebenarnya sedang Natal. Nah, ini orang-orang Nasraninya sendiri bisa jadi juga belum begitu paham, belum begitu tahu, tapi umat Islam
harus lebih tahu sejarah dan bisa menyikapi bagaimana sebenarnya itu tahun baru Masehiyah. Ihwafillah rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, itu kalau kita bicara soal konsep atau pemahaman dasarnya menyangkut tahun baru Masehiyah. Tetapi secara realita, secara de facto, ya, bahwa perhitungan tahun baru Masehiyah atau penanggalan kalender Masehi atau Miladiyah itu sebuah kenyataan di mana kita ya secara administrasi berbagai macam hal itu didasarkan pada tahun Masehiyah. Itu yang secara realitas kita tidak bisa menghindar. Ya, Bapak sekalian, Pak Ketua DKM yang mana? Oh, di belakang. Pak DKM, Pak siapa namanya? Pak Haji Anas. Pak Haji Anas itu catatan tahun kelahirannya atau aktenya dah, surat kelahiran. Kalau tahun tahun 65 ke sono kan ke bawah itu nggak ada akte saat itu ya, nggak ada. Kayak saya nih kelahiran tahun 65 ya, adanya surat kelahiran, nggak ada akte. Baru bikin akte tahun 2008 saya baru bikin akte di Tangerang, lahirnya di Jakarta. Pak Haji Anas lahir tahun berapa, Pak? 76. Tahun 24. 76. Yang bener. Masih 6. Bener, Pak? 1976. Oh, tanggal 17. Tanggal 17 bulan 7. 17 bulan 7 berarti bulan Juli ya. 17 bulan 7 tahun 1976. Oh gitu, masih muda ya. Berarti kaca sama saya bisa 12 tahunan ya. Kalau memang 76 deh. Karena saya tahun 65. Ya. Saya kirain udah pada 65 ini. 65. Bapak 65. Saya udah lansia. Lansia. Ya, kita inilah ya selevel, umurnya selevel ya. Alhamdulillah rahimakumullah. Itu kan penanggalan tanggal 17 bulan 7 1976. Itu Masehi apa Hijriyah? Masehi. Kalau ditanya Hijriyahnya tahun berapa? Mungkin kita nggak tahu ya. Kita tahunya ya itu sama, saya juga begitu. Tanggal 26 September itu dekat dengan G30 SPKI 1965 pas banget. Jadi G30 SPKI kan tanggal 30, saya tanggal 26. Jadi sebelum kejadian ya 30 September itu saya udah lahir udah seminggu lah kira-kira ya. Jadi udah ngintip juga. Maknya kaget berarti ya? Kaget, bener. Jadi belum waktunya lahir, udah lahir jadinya. Karena kaget. Bisa. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Jadi secara de facto kenyataannya di mana kita mau tidak mau harus menggunakan juga, karena secara administrasi itu kita gunakan. Apakah itu berarti kita menggunakan sesuatu yang bukan Islam? Ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa penanggalan tahun dan bulan itu hari dan seterusnya itu memang sudah ada sejak dulu itu. Cuma penanggalan perhitungan tahun saja yang baru dimulai pada masa Masehiyah itu kelahiran Al-Masih dijadikan sebuah dasar perhitungan tahun. Tapi tahun-tahun sebelumnya kan sebenarnya juga sudah ada. Tahun itu panjang sebelumnya. Itu kelahiran Al-Masih saja. Nah, kalau Hijriyah berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad. Sehingga dua-duanya memang bisa kita pakai dalam konteks administrasi, bukan dalam konteks nilai. Kalau dalam konteks nilai, kita
ya harus mewaspadai apa yang namanya tadi tahun baru itu, gitu. Nah, kalau secara de facto realitasnya bahwa kenyataan bahwa kita menggunakan ya penanggalan kalender Masehiyah, yaitu sebuah realitas yang tidak bisa dihindari. Lantas apa ya? Apa yang harus kita sikapi? Bagaimana menyikapinya tahun baru itu? Ikhwan fillah rahimakumullah, tetap kita gunakan sebagai apa? Sebagai media untuk muhasabah. Pak, udah ngantuk kayaknya nih. Belum. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul kiamah. Sekarang kita hitung. Sehingga ada baiknya kalau musola nih, musola Al-Barokah, daripada tahun baru kemudian gegap gembita menyambut tahun baru dengan berbagai macam kegiatan yang tidak punya nilai introspeksi diri, ya ini ada baiknya kemudian melakukan malam muhasabah. Kira-kira begitu Pak Haji Khaidir, Pak DKM, ya melakukan malam muhasabah. Aktivitasnya ngapain? Aktivitasnya bisa zikir, tahlil, tahmid, ya. Tapi tidur jangan tidak tidur. Tidur kira-kira jam 10, nanti jam 2 atau setengah 3 bangun qiyamul lail, ya, berdoa. Nah, itu namanya memanfaatkan momentum, ya, di mana kita akan bertambah usia. Betul Pak? Ya, secara catatan usia kita itu bertambah. Catatan. Kalau tahun 2022 usianya 50, maka begitu masuk tahun 2023 berarti 51. Kalau tahun 2022 usianya 55, maka berarti masuk tahun 2023 itu usia menjadi 56, terus bertambah dalam catatan hitungan kita. Tapi pada hakikatnya sebenarnya usia kita berkurang. Kalau jatahnya ya kira-kira 70 tahun gitu, ya berarti terus terkikis habis. Makin lama makin berkurang. Kalau jatahnya, ya mudah-mudahan sih di sini bisa pada sampai 100 tahun ya. Hah? Repot ya. Terlalu banyak penyakit ya. Sampai 100 tahun. Sekarang aja juga ada asam urat mulu ya. Ya kalau yang muda-muda sih mungkin asam urat belum ya kan. Nah, ya. Tapi asam ketek makanya udah. Alhamdulillah rahimakumullah. Makin tua makin banyak penyakit, sehingga kalau orang pengen panjang umur, terus panjang umur nggak ada habis-habisnya, repot juga. Nah, yang paling penting adalah buat kita ya menjadikan tahun baru Masehiyah itu adalah momentum di mana kita bertambah secara hitungan usia, hakikatnya adalah berkurang. Nah, ini artinya kita menjadikan sebuah kesempatan itu untuk memuhasabah diri. Itu. Muhasabah bagaimana? Ya, kita masing-masing menghitung diri kita. Sebab apa? Sebab kita harus mempersiapkan hari esok. Dalam surat Al-Hasyr yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok.
apa yang kita sudah perbuat untuk hari esok. Quran menyebutnya hari esok. Hari esok itu kapan? Hari esok hidup setelah mati. Itu hari esok. Kelihatannya masih lama. Enggak lama, sebentar lagi. Allah menyatakan innahum yarawnahu ba'ida. Mereka umumnya manusia itu menganggap ya yang namanya mati itu masih lama, ba'ida, jauh. Wa narahu qariba. Akan tetapi kami, Allah, Rasul, orang-orang yang beriman memandangnya itu sudah dekat. Wa narahu qariba. Sudah dekat sebenarnya. Bagaimana tidak dekat? Kalau kata Rasulullah, usia umat Nabi Muhammad itu antara usia 60 sampai 70 tahun. Ya, sementara kita udah usia 50 tahunan, sudah dekat 60, berarti kan sudah dekat. Sudah dekat. Atau mungkin ada yang masih muda, 30 tahun, 40 tahun. Ya. Rentang waktu 10, 20, 30, 40 tahun itu ternyata begitu singkat. Betul Pak? Singkat. Saya rasanya kok sekolah SD aja tuh masih terbayang, SMP masih terbayang, apalagi masa kuliah itu masih terbayang, masih lekat dengan ingatan kita. Ya Allah ya Rabbi, nggak taunya ternyata ya kita sekarang ini udah banyak penyakitnya, udah terasa. Nah, jangan kita menjadi orang yang lupa. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia perbuat untuk hari esok. Jangan sampai saya buat ilustrasi itu, ada orang namanya Kaslan. Nggak tahu dia orang Perancis apa, Kaslan Askadov. Kalau ada yang namanya Kaslan tolong diganti. Kalau ada ya. Kenapa? Karena Kaslan ini artinya malas, Pak. Malas. Ya jangankan dia taklim, sholat aja masih malas nih Kaslan. Kita mau sampai jam berapa durasi? Sampai batas. setengah 6. Sekarang jam? Saya nggak bawa jam. Jam 15. 15 menit lagi dong berarti. Bukan, saya takut kelamaan nanti bapak-bapak ada yang pengen punya urusan gitu takutnya. Di sini libur semua. Nah, ini kan hari Jumat masih hari kerja ya. Kecuali pagi Saya maklum ya. Kalau kayak saya mau pengangguran, makanya kalau saya nggak terikat sama siapa-siapa, jadi pengangguran ya santai aja. Iya, pengacara. Alhamdulillah, si Kaslan ya, jangankan sholat malam, sholat yang 5 waktu aja, ini Kaslan nih, bukannya kita di sini. Kaslan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Ya, wes bablas sholatnya lewat semua. Zuhur repot ya, asar di perjalanan, maghrib masih capek, isya tiduran dulu, nggak taunya tidur sampai pagi ya, subuh kesiangan. Alhamdulillah, nggak sedikit orang kayak begitu, banyak. Maka itu bapak-bapak yang hadir ke sini waktu subuh kemudian ikut talim, ini luar biasa. Subhanallah, ini nikmat ya, nikmat yang tidak bisa dibeli, karena iman itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa diwariskan. Dia harus diupayakan. Di samping merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengupayakannya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, mengakhiri hidup semalam dengan sholat, dan kita memulai hidup sekarang ini juga dengan sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaslan, satu ketika dia didatangi
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya siapa? Israel. Kaget dia kan? Israel datang. Mau ngapain ya Israel? Mau cabut nyawa? Bukan, belum. Cuman ngingetin doang. Enak ya kita kalau pakai diingetin gitu Pak, ya kan? Diingetin dulu. Ngobrol atau ngalur ngidul tentang orang yang mati gitu kan, macam-macam tuh kan orang yang mati ya. Ada yang mati lagi baca Quran, ada nggak? Ada, kita pernah lihat di YouTube tuh, ada orang lagi baca surat Al-Muluk kan. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta. Kedua dia ulang, alladzi khalaqal maut. Mati. Lagi baca khalaqal mauta, mati. Wah, itu luar biasa nikmatnya. Mati lagi baca Quran. Ada lagi orang yang mati dalam keadaan sujud. Subhanallah. Mati dalam keadaan sujud. Dia mu'alaf, lagi sholat subuh, sujud terakhir, orang-orang pada bangun, dia tidak. Selesai orang sholat, kemudian dia colek begitu, terguling, sudah mati dalam keadaan sujud. Masya Allah, indah sekali ya, mati dalam keadaan sujud. Kenapa? Karena sesuai kebiasaan. Kalau orang yang suka baca Quran, bisa jadi dia mati dalam keadaan baca Quran. Kalau dia suka sholat, senang sholat dan dia berdoa, bisa wafat dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat. Bisa jadi sampai dia wafat dalam keadaan sujud. Masya Allah. Tapi ada juga orang yang mati karena kebiasaannya ngelepekin burung, Pak. Ngelepekin burung. Burung dilepas tuh, burung merpati ya. Sampai di satu tempat, begitu sampai mau pulang dikelepek. Mati dalam keadaan ngelepekin burung, mati. Nggak tahu kenapa sebabnya, itu secara medisnya kita nggak tahu ya. Ada orang yang karena setiap malam itu baca kitab 28 tuh, 28 yang kertasnya tebal-tebal tuh, sampai begadang gitu kan. Iya, ghaflah, kalau bahasa Arabnya ghaflah, karena dibacanya qiraat waras jadi miring, ghafleh. Ya kan kita suka dengar tuh, ada orang baca yang qiraatnya belakangnya akhirnya miring. Wadduhi, itu pernah dengar nggak? Wallaili idza sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bukannya Betawi, bukan. Ya, memang itu qiraatnya qiraat waras, dibacanya belakangnya miring. Ya, itu kalau mau dibahas panjang. Alhamdulillah, ane ghaflah, jadi dibacanya gapleh bahasa kita, gapleh. Artinya apa? Lalai. Kalau orang udah main gapleh itu lalai, nggak kenal waktu. Apalagi kemudian dia ngejar supaya balak double 6 bisa gol. Nah, ini yang suka main gapleh tahu ya, karena saya juga suka denger gitu. Dan kalau main bisa menang mulu, kan lucu juga. Ya. Begitu dia banding double 6 masuk nilai 100, nggak balik lagi Pak, begini jaga aku, mati lagi main gapleh. Ikhwanillah rahimakumullah. Sekarang kita mau pilih kan, mau pilih yang mati dalam keadaan bagaimana. Ada orang bilang, oh kalau soal urusan mati mau urusan Allah lah, urusan bagaimana nanti. Ya nggak bisa. Kita harus punya rencana, punya manajemen kematian. Kita harus mempersiapkan diri. Sebagaimana ayat tadi yang Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah mereka perbuat untuk hari esok.
Dipersiapkan artinya. Jadi bertambah umur harus bertambah kebaikan. Wailul liman kana yazidu umruhu wala yazidu khairuhu. Celakalah buat orang-orang yang bertambah umurnya tetapi dia tidak bertambah kebaikannya. Rahimakumullah. Cerita Kaslan tadi, udah begitu malaikat udah cerita banyak tentang orang yang cerita cabut nyawa, pergi. Sebelum pergi kata Kaslan, ya Israel, saya pengen pesen nanti kalau kira-kira saya udah dekat waktunya mau meninggal, giliran cabut nyawa, tolong kasih tahu saya. Baik, kata Israel, baik, kasih tahu. Alhamdulillah, ini Kaslan. Wah, waktu awal-awal dia kedatangan Israel cerita, Masya Allah, semangatnya luar biasa, cerita kepada saudaranya, kepada temannya, teman di kantor dan sebagainya, tetangga. Nyaris yang namanya subuh terus datang. Tapi itu nggak lama, cuma bertahan 3 bulan. Masuk bulan keempat udah mulai waktu-waktu sholatnya ada yang mulai terdegradasi. Waktu maghribnya udah mulai enggak, waktu isyanya lama-lama terus lupa sampai 5 waktunya pun juga awalnya cuman di rumah. Kadang-kadang kan ada orang begitu ya, alah saya kalau sholat di musola, sholat di masjid kayaknya nggak bisa khusyuk, enakan di rumah, ada gitu. Ada tuh orang yang ngomong begitu, saya enakan sholat di rumah ketimbang sholat di musola. Itu buat orang yang males ke musola, memang jadi alasan banget itu, ya. Jadi alasan, ditambah lagi kemudian nggak cocok sama ketua DKM. Ada juga, itu di berbagai tempat nggak cocok. Apaan sholat di situ gitu kan? Akhirnya sholat di rumah. Kalau secara hukum sah nggak dia sholat di rumah, Pak? Sah, masih menunaikan sholat, sah. Cuman kalau kita ibaratkan ini lampu berapa watt nih? Ada 20 watt, 30. Ya, orang PLN mah hafal. Kemudian di bawah lampu yang terang ini dia pasang lilin. Lilin nyala nggak, Pak? Nyala, dinyalain. Cuman kira-kira itu orang otaknya normal apa enggak? Pasang lilin di bawah neon, ya. Lampu udah terang, dia pasang lilin di bawah. Rahimakumullah, apa artinya pasang lilin di bawah sementara lampu di atas juga udah terang? Kira-kira sama perbandingannya. Orang yang sholat di rumah, sebenarnya di dekat situ ada musola, ada masjid, tetapi dia memilih sholat di rumah, itu sama artinya menyalakan lilin di bawah lampu neon. Ya. Rahimakumullah. Sebab itu maka Rasulullah pernah bersabda, man sami'an nida'a fala tadhhabal masjidah fala sholatalah. Barang siapa yang dengar seruan azan ataupun qomat, kemudian dia tidak berangkat ke masjid, dia tidak berangkat ke musola, fala sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Ada yang menafsirkan sholatnya di rumah itu jadi kagak sah, ada yang menafsirkan bahwa sholatnya di rumah itu menjadi tidak sempurna. Kira-kira ini yang jalan tengahnya. Sholatnya menjadi tidak sempurna. Kenapa? Karena Rasulullah sepanjang sholat, sepanjang umurnya sholat selalu di masjid. Begitu juga para sahabat, selalu di musola, tidak pernah sholat di rumah kecuali dalam keadaan uzur. Nah, orang buta aja di masa Rasulullah, ketika dia bertanya, ya Rasulullah, saya kan nggak ngelihat, ya, bagaimana kalau saya sholat di rumah saja? Awalnya Rasulullah seperti ingin mengizinkan, tapi begitu dia sudah jalan kemudian dipanggil, ya Abdullah Ummi Maktum, apakah engkau masih dengar seruan adzan? Dengar ya Rasulullah. Ya udah berangkatlah. Itu orang yang buta. Ada di antara kita di sini yang buta? Enggak. Tapi berapa banyak orang yang sebenarnya tidak buta membutakan matanya, membuat tuli telinganya,
Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah sekarang ya kita kembali lagi kepada Kaslan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun nggak terasa. Waktu berlalu begitu saja, sholat semuanya lewat, talim nggak pernah mau ikut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini warga kita di sini kira-kira ada berapa banyak? 300. Yang hadir nih ada 400. Ada 400. Dari 300 yang hadir berapa nih? 30. Ya, berarti cuma 10% ya. Yang lain soleha. Ya. Pada pakai rok semua, pakai cadar. Ya alhamdulillah rahimakumullah. Ya. Banyak orang yang kemudian lupa. Karena kata manusia itu juga namanya lupa, pelupa. Kaslan tiba-tiba datang lagi Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. 2 menit. Siapa? Saya, Israel. Oh, Israel silaturahmi lagi. Oh bukan. Sekarang giliran cabut nyawa. Hah? Cabut nyawa? Lah kan saya udah kasih tahu kalau mau cabut nyawa kasih tahu dulu sebelumnya. 1 hari ya sebelumnya. Itu kan jadi kalau umur 60 tahun kira-kira 59 tahun, 11 bulan, 29 hari, tinggal 1 hari lagi. Dia pengen taubat setobat-tobatnya gitu kan. Cuman kan diantara kita nggak ada yang tahu kapan kita mati, itu masalahnya. Sehingga kita harus mempersiapkan setiap saat. Rahimakumullah. Ya Israel kan saya udah kasih tahu. Sebelum mati, sebelum waktunya saya diberitahu dulu. Udah kata Israel. Udah saya kasih. Kapan? Coba kamu lihat rambutmu yang dulu hitam legam, sekarang sudah mulai banyak yang luntur, sudah meninggalkan dunia hitam. Kenapa? Karena rambutnya udah pada putih, apa jenggot-jenggotnya udah putih. Alhamdulillah kalau saya udah 50% lebih kayaknya putih. Coba perhatikan telingamu yang dulu pendengarannya tajam, sekarang udah mulai pada kabur. Mata sudah lamur, ya kan? Gigi udah banyak yang pada ngeluyur, sehingga tidak bisa makan kecuali makan bubur. Itu sebuah pertanda sudah dekat dengan liang kubur, semua. Ya rahimakumullah. Tapi kata Kasman, saya belum siap, kalau sekarang belum siap. Siap, tidak siap, cabut. Dia mati dalam keadaan tidak siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya bisa ditunda sedikit, saya akan bersedekah, saya akan berbuat baik, saya akan beribadah. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi apalah artinya penyesalan sudah di ujung akhir kehidupan, nyawa sudah di tenggorokan, mati dalam keadaan tidak siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jangan sampai terjadi kepada diri kita. Mari kita persiapkan hidup kita untuk hari esok dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga, karena persoalan hidup setelah mati itu bukan persoalan kecil. Itu adalah persoalan besar yang kita hidup di sana selama-lamanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan bergantinya tahun yang sebentar lagi kita akan hadapi adalah bagaimana kita memuhasabah diri dan mempersiapkan untuk hari esok. Hadirin khotimah yang dimuliakan Allah, ini saja barangkali karena waktu yang terbatas buat kita. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.